Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas beberapa topik dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anisatul Mardiah dengan NIM 201404046, kelas 4 Matematika B, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, di mana tugas ini diampu oleh dosen, yaitu Ibu Asri Atuzeki, SPDI, MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas bagaimana mengenal gaya belajar, di mana sebelumnya sudah kita ketahui apa saja gaya belajar itu. Lalu, pada kesempatan ini, kita akan membahas cara mengetahui gaya belajar siswa, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar siswa, dan juga pentingnya mengetahui gaya belajar siswa. Nah, sebelum kita mempelajari cara mengetahui gaya belajar siswa, tentunya kita sudah tahu apa saja bentuk-bentuk gaya belajar siswa, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana bentuk-bentuk gaya belajar siswa terbagi 3. Yang pertama adalah gaya belajar visual, di mana itu menitikberatkan pada konsep penglihatan. Lalu ada gaya belajar auditori, di mana menitikberatkan pada pendengaran atau mendengarkan informasi. Lalu ada gaya belajar kinestetik, di mana itu menempatkan pada aktivitas seperti bergerak. Lalu bagaimana cara mengetahui gaya belajar siswa? Untuk mengetahui gaya belajar siswa dapat kita lakukan 3 hal. Yang pertama adalah observasi. Dengan menggunakan observasi secara mendetail terhadap setiap peserta didik melalui penggunaan berbagai metode belajar, maka kita dapat mengetahui bagaimana gaya belajar peserta didik. Seperti untuk mengenal peserta didik yang mempunyai gaya belajar auditori, dapat kita gunakan metode seperti ceramah secara umum. Selanjutnya perhatikan dan catatlah bagaimana peserta didik, apakah dia mendengarkan dengan tekun hingga akhir. Nah, dari sinilah kita bisa mengklasifikasikan secara sederhana tipe-tipe peserta didik dengan gaya auditori yang lebih menonjol. Lalu, yang kedua adalah dengan pemberian tugas. Dengan memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan proses penyatuan bagian-bagian yang terpisah, misalnya menyatukan model rumah yang bagian-bagiannya terpisahkan. Nah, untuk itu ada 3 pilihan yang bisa kita lakukan dalam menyatukan model rumah ini. Yang pertama, melakukan praktek langsung dengan mencoba menyatukan bagian rumah ini setelah melihat potongan yang ada. Lalu ada juga dengan cara melihat gambar desain secara keseluruhan. Lalu baru kita satukan. Dan yang ketiga adalah dengan membaca petunjuk tertulis langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun rumah tersebut. Nah, dari langkah-langkah tersebut dapat kita perhatikan langkah mana yang diambil oleh siswa. Dari perhatian yang kita berikan kepada siswa tersebut dapat kita ketahui apakah gaya belajar yang mereka gunakan. Lalu, dapat juga kita gunakan dengan survei atau tes. Survei atau tes gaya belajar biasanya menggunakan jasa konsultan atau psikolog tertentu, karena tes gaya belajar menggunakan metodologi yang sudah cukup teruji. Biasanya survei atau tes gaya belajar mempunyai akurasi yang tinggi sehingga memudahkan bagi guru untuk segera mengenal gaya belajar peserta didiknya. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar siswa? Banyak variabel yang mempengaruhi gaya belajar siswa. Di antaranya adalah fisik, emosional, sosiologis, dan juga lingkungan. Sebagian orang dapat belajar dengan baik dalam cahaya yang terang, sedangkan yang lain dapat belajar jika pencahayaannya suram. Ada juga orang yang paling baik menyelesaikan tugas belajarnya dengan berkelompok, sedangkan yang lain lebih memilih belajar sendiri karena dirasa lebih efektif. Sebagian orang memilih belajar dengan latar belakang iringan musik, sementara yang lain tidak dapat belajar kecuali di dalam suasana sepi. Ada orang yang memilih lingkungan kerjanya teratur dengan rapi, tapi ada juga yang menggelar segala sesuatunya agar semuanya dapat terlihat.
Jadi, menurut David Kolb, gaya belajar siswa dipengaruhi oleh tipe kepribadian, kebiasaan atau habit, serta berkembang sejalan dengan waktu dan pengalaman. Nah, jadi banyak faktor yang dapat mempengaruhi cara dan gaya belajar siswa. Nah, jadi kita dapat membagi faktor tersebut menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Apa saja faktor internal tersebut? Yang pertama adalah jasmaniah. Faktor jasmaniah mencakup dua bagian, yaitu kesehatan dan juga cacat tubuh. Faktor kesehatan berpengaruh pada kegiatan belajar. Proses belajar akan terganggu jika kesehatan seorang terganggu. Lalu, sedangkan cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurnanya tubuh. Cacat bisa berupa buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, lumpuh. Nah, keadaan tersebut dapat mempengaruhi kegiatan belajar. Lalu ada faktor psikologis. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor itu adalah intelijensi, perhatian, minat bakat, motif, kematangan, dan juga kesiapan. Dan juga ada faktor kelelahan. Kelelahan pada manusia walaupun susah dipisahkan, tapi dapat dibedakan menjadi dua macam, kelelahan jasmani dan juga kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan menurunnya daya tahan tubuh, sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kurangnya minat belajar, kelesuan, dan juga kebosanan untuk belajar. Lalu apa saja faktor eksternal? Faktor eksternal adalah keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Faktor keluarga akan di mana seseorang akan belajar bila menerima pengaruh yang baik dari keluarganya. Lalu ada faktor sekolah juga mempengaruhi gaya belajar, seperti metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, dan juga lainnya. Lalu faktor masyarakat. Masyarakat adalah faktor ekstern yang mempengaruhi terhadap gaya belajar siswa. Faktor masyarakat yang mempengaruhinya adalah kegiatan peserta didik dalam masyarakat, seperti media massa, teman-teman bergaul, dan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah, apa pentingnya sih mengetahui gaya belajar siswa? Gaya belajar siswa itu sangat penting, baik bagi guru, orang tua, dan peserta didik itu sendiri. Mengetahui gaya belajar itu sangat bermanfaat bagi semua orang. Nah, untuk guru, dengan mengetahui gaya belajar, guru bisa memilih metode mengajar dan media pendidikan yang cocok bagi peserta didiknya. Dalam hal ini, dituntut kreativitas guru dalam memvariasikan metode mengajar dan dalam hal pemilihan media pendidikan. Jadi, diharapkan perbedaan gaya belajar di antara peserta didik mampu diakomodir dengan baik. Lalu, juga bermanfaat bagi orang tua. Bagi orang tua, dengan mengetahui gaya belajar anaknya, memungkinkan bagi mereka untuk menyediakan fasilitas belajar yang sesuai dengan gaya belajar anak mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan buku, serta gambar bagi anak yang belajar visual, menyediakan kaset pelajaran, dan sering berdiskusi dengan anak bagi yang dengan gaya belajar auditori, dan juga menyediakan alat-alat praktek bagi anak yang kecenderungannya dengan gaya belajar kinestetik. Lalu juga bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri, bagi siswa itu sendiri, karena dengan mengetahui gaya belajar dia sendiri, peserta didik bisa menciptakan suasana yang disenanginya, apakah itu dengan menyetel musik, berdiskusi, dan sebagainya. Dengan demikian, diharapkan motivasi belajar bisa meningkat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.